Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan Olivia di sini dan juga Daniel di Do Share. Dan hari ini kita masuk pada minggu pertama bulan Februari. Sayang sekali kita nggak bisa live, akan tetapi kita sudah mempersiapkan sharing yang pastinya memberkati kita semua, karena ada satu dan lain hal yang harus dilakukan oleh Bapak ini. Oke, jadi buat semuanya terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kita di Do Share. Dan Do Share seperti biasa akan terus hadir bagi Anda semua setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Entah live streaming ataupun rekaman kayak hari ini khusus. Tapi yang jelas dari Do Share ini kita mendapatkan banyak sekali kesaksian yang begitu memberkati. Karena ternyata Do Share ini bukan hanya menjadi berkat buat orang-orang yang ada di Medan, tapi dalam kurang lebih seminggu ini ya, aku dapat banyak kesaksian dari teman-teman yang ada di Kupang, yang ada di Malaysia, yang ada di mana lagi ya, karena saking banyaknya. Tapi yang jelas setiap kesaksian yang teman-teman sampaikan itu memberkati buat kami yang ada di sini. Terima kasih sudah menghubungi untuk memberikan kesaksiannya, dan itu benar-benar menguatkan kami untuk kami terus bisa melakukan apa yang kami lakukan, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi untuk yang pengen berbagi kesaksian juga atau pertanyaan atau sekedar say hi, boleh hubungi kami di nomor yang ada di layar. Gimana? Pokoknya giliran kamu untuk tampilkan nanti. Dan hari ini ya, kemarin pada awal tahun sih kita sudah membahas tentang Abraham. Dan waktu itu kita sih rencananya sepanjang bulan Januari membahas tentang Abraham. Tapi waktu dijalani ternyata setelah masuk bulan Februari pun kisah tentang Abraham ini belum selesai. Bahkan kita menemukan hal-hal baru yang mungkin sebelumnya itu terlewatkan. Tapi karena ada dalam pembahasan seperti ini, ditambah lagi respon dari teman-teman, jadinya kita bisa melihat hal-hal yang kayaknya kemarin agak nggak perhatikan deh, ternyata ada kayak begini ya gitu. Jadi sebenarnya sharing dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman itu juga memberkati kita gitu kan. Jadi membuat kita bisa melihat hal-hal yang mungkin terlewatkan sebelumnya. So hari ini kita akan lanjutkan masih berkaitan tentang keluarga Bapak Abraham. Nah, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-17 di ayat yang pertama saya bacakan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah pada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu." Nah, banyak ya bicara tentang sunat ini kan. Langsung dilanjutkan terus sampai di ayat yang ke-14. Jadi ceritanya harus disunat. Nah, sebelum kita membaca lebih banyak lagi dari apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-17 kan, yang menarik buat saya kan, waktu dilihat kan, tadi kita lihat waktu Abraham keluar dari tanah tempat tinggalnya dia ya kan? Dari kampung halamannya dia pergi, itu waktu dia umur 75 tahun.
Setelah itu dia sampai di satu tempat di mana kemudian si Sarai mengatakan, "Nih, ambillah si Hagar," itu kan. Umurnya sudah 10 tahun, ya kan. Dan ditambah masa kehamilan 9 bulan. Berarti waktu dilahirkan si Ismail umurnya si Abraham sudah 86 tahun. Berarti kan 11 tahun nih. Jadi sudah menjalani waktu pergi itu kan, waktu dia mau pergi kan Allah sudah berfirman, berjanji kepada dia bahwa aku akan membuat engkau sebagai bangsa yang besar. Ya kan? Sebagai bangsa yang besar. Dan dia harus menunggu untuk mendapatkan anaknya yang pertama, ya kan? Yaitu sampai 11 tahun. Berarti kan nggak langsung gitu loh, ya kan? Ada waktu tunggunya, ada waktu di mana dia harus ya pokoknya ya, kok belum ada anak ya sudah jalan terus percaya saja gitu. Tapi aku pikir ya ini setelah dilihat rentang waktunya seperti ini, secara manusia itu jadinya make sense juga kenapa sampai si Sarah ini akhirnya memberi atau menciptakan solusi melalui Hagar. Karena 11 tahun itu lama loh. Ya, 10 tahun lah ya, 10 tahun sampai dia memutuskan oke, berikan si Hagar. 10 tahun itu lama gitu loh. Kita aja membayangkan 10 tahun itu ya kayak kita lah ya, kita tinggal di Kota Medan ini masuk tahun yang ke-11. Jadi kita kalau lihat foto kita waktu pertama kali datang ke Medan yang masih seberapa ya? So slim. Kalau aku mungkin dari cara berdandan dulu dengan cara dandanan yang sekarang aja udah peralihannya aja udah berbeda. Cara menggaris alis 10 tahun yang lalu dengan cara menggaris alis sekarang itu udah berbeda. Gitu ya. Gimana itu kan dengan mobilitas kita di zaman sekarang yang cukup banyak. Bayangkan kehidupan keluarga Abram ya, mereka mendapatkan janji itu, dan aku pikir ini kan janji yang memang mereka nantikan gitu kan, mereka harapkan untuk mempunyai keturunan, dan kemudian saat Tuhan memberikan janji itu, aku yakin deh ya, kalau dengan pemahamanku, waktu kita dapatkan sesuatu janji yang memang kita tunggu-tunggu, pasti itu tuh benar-benar mengambil sebagian besar konsentrasi kita. Kita benar-benar mikir itu dan menunggu untuk hal itu selama 10 tahun. Jadi sekarang itu kayaknya make sense sampai si Sarai bisa berpikir untuk mencari jalan lewat si Hagar ini. Jadi sekalipun terjadi peristiwa seperti itu kan, setelah si Hagar dia mengandung, kemudian dia kemudian sok-sokan di hadapan bosnya gitu kan, memandang rendah, terus akhirnya si Sarai itu gencet gitu kan. Akhirnya kan kita sudah lihat di Kejadian pasal yang ke-16 kan, di mana si Sarai kemudian seperti menindas si Hagar. Tapi akhirnya ada seorang anak yang dilahirkan dari hal itu, dan namanya adalah Ismail. Nah, itu sudah menunggu selama 11 tahun dari pertama kali dia pergi, ya kan. Tapi kemudian yang menarik waktu dibaca di pasal yang ke-17 kan, di ayat yang pertama dikatakan waktu Abram umur 99 tahun. Berarti berapa tahun setelah itu ya? 99 kurangin 86. 13-an tahun kan. 13 tahun setelah ini terjadi, setelah Ismail lahir, ya kan. Kemudian Allah datang lagi kepada Abram gitu loh. Dia mengingatkan akan janjinya, dan kemudian janjinya itu agak sedikit dirubah oleh Allah. Kayak direvisi? Direvisi, lebih diupdate gitu kan. Tadi pertamanya mungkin kalau direvisi nggak tepat lah ya, direvisi seolah-olah ada kesalahan dengan yang pertama ya. Disempurnakan, diperlengkapi. Jadi kayak janji yang pertama itu 1,0 ya kan, yang sekarang ini sudah 1,5 atau 1,2 gitu kan. Jadi janjinya berubah gitu kan. Jadi bukan berubah itu kan, tapi ada hal yang lebih luas lagi, diperlengkapi lebih luas lagi. Awalnya dia mengatakan bahwa aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, tapi kemudian di pasal yang ke-17 ini dikatakan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi tidak hanya dia menjadi satu bangsa, tapi kemudian dia menjadi sejumlah besar bangsa. Artinya banyak bangsa, lebih banyak bangsa. Jadi lebih dahsyat lagi, jadi lebih di-upgrade dengan fasilitas yang lebih canggih gitu kan. Nah, janjinya diberikan seperti itu. Nah, tapi kan itu waktu sudah menunggu selama
13 tahun. Bayangkan. Jadi ada 10 tahun, 10-11 tahun, kemudian plus lagi 13 tahun. Nah, aku membayangkan gini loh, misalnya kalau misalnya aku adalah Abram kan, dan aku sekarang sudah punya anak, artinya sudah kelihatan loh titik terang bahwa janji itu akan digenapi nanti melalui Ismail, ya kan? Aku sudah punya anak Ismail dan aku sudah bersama dengan dia, sudah membesarkan dia sampai umur 13 tahun. Kemudian Allah datang dan bicara, aku akan menjadikan kau bapa dari sejumlah besar bangsa, gitu kan? Sekian banyak bangsa. Kalau gitu berarti, wah iyalah, sudah ada Ismail, ya kan? Ismail, ya inilah bahwa nanti lewat Ismail pasti awalnya kan aku nggak punya anak sama sekali. Tuhan berjanji seperti itu, aku percaya. Akhirnya aku sekarang sudah punya Ismail. Sekalipun kita tahu Ismail itu bukan dari Sarah, ya kan, tapi dari Hagar. Tapi itu kan anakku juga, gitu kan. Kelihatannya ada harapan deh, ya, gitu ya. Pasti ya setelah ini menjadi sejumlah besar bangsa, ya oke lah, gitu kan. Dan melalui Ismail, gitu kan. Dan dia sudah seakan-akan sudah mendapatkan titik terang dari janjinya itu sudah ada. Jadi dia saya yakin punya kepercayaan lebih kuat lagi gitu loh, karena sudah ada dasar untuk dia bisa percaya. Dan setelah itu yang menarik adalah di ayat yang ke berapa tadi? 15. Jadi yang ke-15 dikatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nih, perhatikan ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata di dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya kan? Jadi sebenarnya kalau dari sini kita sudah melihat bahwa baik si Abraham gitu kan, Abraham sendiri tidak melihat bahwa nanti Sarah itu pasti akan bisa punya anak, sudah nggak lihat. Dia melihat bahwa penggenapan janji yang diberikan Tuhan kepada dia melalui Ismail. Ya kan? Dia sudah nggak memikirkan Sarah, ya sudah, dia memang nggak bisa menghasilkan keturunan. Berarti langkah yang waktu itu aku ambil itu memang sudah tepat, sudah bagus, cocok gitu kan, sudah klop. Nah, tapi kemudian waktu Allah berkata demikian kan, bahwa nanti Sarah juga akan melahirkan, terus si Abram lihat nih, bapak orang beriman, dia tertunduk, tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah seorang berumur 100 tahun dilahirkan anak, ya kan? Mungkinkah Sarah yang udah 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Bagaimana mungkin gitu. Jadi ini sebenarnya kan kalau kita bayangkan ya, si Abraham ini dulu dia sudah menerima janji, kemudian lahirlah si Ismail, ya kan? Kemudian Tuhan itu datang dan meneguhkan lagi janji itu, bahkan diberi detail-detailnya. Dan secara literal menyebutkan nama si Sarah, tapi si Abraham ini masih nggak connect gitu loh, masih nggak terima gitu kan, karena respon dia bukan berarti salah ya Ismail ya, kan mungkin itulah respon yang kita harapkan, tapi ternyata dia menyaksikan apa iya gitu kan, seolah-olah jangan-jangan Tuhan salah, aku udah lakukan langkah yang benar loh ini. Kalau yang make sense itu ya lewat si Ismail. Sarah apa iya, padahal ini Tuhan datang untuk meneguhkan janji itu lagi sama dia. Dan itu ya memang karena sudah lewat 13 tahun kan, dia sudah, ya inilah aku sudah punya Ismail ini, ya kan. Jadi sebenarnya kalau Sarah nggak melahirkan pun nggak jadi masalah, karena bagi aku misalnya, bagi aku si Abraham dan juga keluarganya ini, dia melihat ya inilah putra mahkotanya adalah si Ismail ini yang nantinya akan meneruskan kejayaan gitu kan, meneruskan janji ini. Jadi dia mentertawakan seperti itu kan. Tapi kemudian di ayat yang ke 18 kan dikatakan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu,
Jadi seakan-akan Abraham ngomong gini, udahlah, nggak usah lah lewat Sarah lagi, lewat Ismail aja lah. Harapannya masih ke si Ismail ini. Ismail aja lah yang nanti punya tempat di hadapanmu, sehingga dia nanti lewat dia nanti janji ini semuanya digenapi. Aku sudah terlanjur cinta kan, namanya juga anaknya sendiri kan, sudah nunggu. Udah gede loh. Iya, bayangkan lah sudah hitungannya seperti sudah opa-opa gitu kan. Jadi tiba-tiba punya anak, jadi ini satu anak kesayangan gitu loh. Dan dia ngomong sama Allah seperti itu, biar Ismail saja gitu kan. Tapi kemudian Allah menjawab di ayat 19, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Jadi, ya kan? Aku bayangkan ya, coba kita bayangkan waktu percakapan ini terjadi. Tuhan datang bicara sama Abraham, ya kan, bahwa kamu akan menjadi bapak sejumlah banyak bangsa, gitu kan. Dan itu Sarah, lewat Sarah gitu kan. Tapi kemudian si Abraham ini masih menyangsikan, apa iya? Tuhan bilang, ya memang seperti itu. Tapi dia masih bandel, masih ngeyel gitu loh. Udahlah Ismail aja lah. Tuhan bilang enggak. Bahkan sampai dibilang nanti anak kamu namanya Ishak gitu loh. Jadi seperti semakin kayak perdebatan gitu. Loh, karena gini loh. Ini kalau kita lihat kan, kalau kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, kemudian kita mencapai sesuatu dan kita menganggap itu merupakan suatu keberhasilan kita, kesuksesan kita, maka itu adalah hal yang kita banggakan. Yeah. Ya kan, aku sudah berusaha sekian lama nggak bisa punya anak, sekarang aku sudah punya anak, umurnya sudah 13 tahun ini kan. Kok dibilang bukan? Gitu kan. Kok tiba-tiba Allah ngomong yang berbeda gitu loh. Ini yang penting, ini anak yang sudah aku hasilkan dengan susah payah. Ya kan, apalagi gara-gara ada anak ini kan jadi harus ada keributan di dalam rumah. Dan kalau kita refleksikan lah di dalam kehidupan kita, ya, kadang-kadang kita juga seperti itulah kan, hal yang sudah kita capai itu kan, dan itu akhirnya menjadi suatu hal yang menjadi kebanggaan kita. Dan saat Tuhan mau melakukan sesuatu hal yang baru dan dia mau menunjukkan langkah yang tepat, kadang-kadang nggak usah lah Tuhan, ini aja lah, aku sudah puas kok dengan yang ini ya, yang ini sudah cocok, udah cukup baik lah sama aku, ini udah cukup ini. Nggak usah ditambahin lagi gitu. Sebenarnya bisa muncul perasaan seperti itu, bahwa nggak usah yang lain lagi deh Tuhan, ini pun udah oke kok, udah oke gitu ya. Sebenarnya ini kenapa ya? Maksudnya kenapa ya? Harusnya kan kita happy gitu loh kalau Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang baru gitu kan. Pasti sesuatu yang lebih baik gitu loh. Tapi ternyata kok Abraham yang berdialog langsung dengan Tuhan pun bahkan masih merasa cukup puas dengan apa yang dia sudah dapatkan gitu loh. Ya karena ada satu hal ya, dari kita semua, kita masing-masing dari kita memiliki kemampuan untuk memilih, untuk menentukan bahwa sesuatu hal itu baik atau tidak baik gitu loh. Jadi kita punya pertimbangan kita sendiri. Iya, ada satu hal di dalam diri kita yang mengatakan ya ini sudah cukup baik buat aku, ini yang baik. Kalau ini nanti nggak mungkin lah, masa sudah 100 tahun dan dia sudah 90 tahun, apakah kan sudah nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Jadi ada pertimbangannya, kita bisa berpikir gitu, kita bisa melihat yang ini masuk akal lah. Jadi kalau misalnya Tuhan mau menggenapi janji menjadikan aku bapak dari sejumlah besar bangsa, ya lewat sini lah, ini sudah kelihatan nih jalannya. Kalau yang ini nggak usah lah gitu. Kan mustahil yang seperti itu. Berarti gitu. Si Abraham ini menganalisa apa yang Tuhan berikan itu berdasarkan segala pengetahuan, sumber dayanya, pengalamannya, memorinya gitu kan. Mendapatkan Ismail aja udah lama gitu kan, 11 tahun. Ini dia udah menjalani 13 tahun,
apa iya lagi, bukannya ini udah cukup gitu Iya, loh. jadi ya sama lah seperti kita kan. Kalau kita sudah mempercayai sesuatu hal dengan cukup lama gitu kan, kita percaya seperti ini, kemudian dihadapkan tentang sesuatu hal yang baru dan itu sebenarnya memang benar gitu loh. Cuman untuk mengubah yang sudah lama ini susah. Yang seringkali misalnya kamu mungkin seringkali mendengar ini aku selalu ngomong kan, seperti kita orang Indonesia ya kan, ya, tahu kan apa? Makan nasi. Ya kan, pagi sarapannya Nasi lemak. Siang Nasi Padang. nasi Padang, malam Nasi dengan apa yang ada di rumah deh. Tengah malam nasi Padang lagi. Kan sekarang bisa pesan gitu ya. Jadi untuk merubah kebiasaan kita yang setiap hari makan nasi, tiba-tiba misalnya nggak boleh makan nasi lagi gitu kan, kayak beberapa waktu lalu ada seorang dokter yang memberikan diagnosa yang salah kepadaku sehingga nggak boleh makan nasi. Itu sengsara, itu susah, lebih mahal jadinya. Pengganti nasinya lebih mahal. Kalau yang sudah biasa makan nasi dan tiba-tiba harus diganti dengan yang lain, kayaknya udah makan pun kayak masih ada sesuatu hal ada yang sesuatu kurang. yang kurang Gitu di ya. dalam. Ada kekosongan gitu kan. Ada kekosongan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tapi ya seperti itu, ini yang terjadi juga. Jadi waktu kita sudah mulai mengetahui dan kita mempercayai sesuatu hal menjadi satu kebenaran kan. Kemudian saat kita dihadapkan pada hal lain yang sebenarnya memang itu yang paling benar, yang kita pikirkan sebagai kebenaran itu sebagai satu hal yang salah. Dan waktu mau merubah, mau menyesuaikan ini kayak berat gitu loh. Karena kita sudah menghidupi hal tersebut dan itu sudah menjadi pengalaman kita, sehingga itu mempengaruhi pertimbangan kita untuk hal yang ada di depan. Sama lah seperti misalnya kan, seseorang itu dia misalnya sakit kepala gitu kan, paling gampang ya tinggal minum obat sakit kepala selesai gitu kan. Tapi kemudian waktu dia minum itu dan ternyata nggak sembuh, baru dia akan mencari hal yang lain gitu kan. Kemudian saat dia sudah temukan hal yang lain, misalnya obatnya adalah minum air putih yang banyak, kemudian istirahat tidur gitu kan, atau mandi air hangat gitu, kayak itu tidur istirahat, ternyata dia sembuh. Lain kali lagi waktu dia sakit kepala, dia akan belajar, dicoba dulu minum obat sakit kepala dulu. Kalau nggak bisa berarti aku memang kurang tidur ini, kurang istirahat gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi langsung sudah ada sesuatu hal yang sudah terjadi. Jadi kita suka bergerak dari seperti pola gitu kan, seperti suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan, seperti rumusan. Kalau sakit kepala ya minum ini, setelah itu kalau nggak sembuh melakukan ini, kalau nggak gitu melakukan seperti ini. Nah itu sudah terjadi dan itu sudah menjadi satu sistem di dalam kehidupan kita. Dan saat kita memilih segala sesuatunya mana yang mau dilakukan, kita punya satu hal di dalam diri kita yang menjadi pertimbangan, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya kan? Dan satu hal ini itu yang disebut oleh firman Tuhan sebagai hati nurani. Jadi hati nurani ini sebenarnya berproses di area di mana kita akan membuat keputusan. Betul, ya. Jadi karena gini loh, waktu kita bicara atau muncul istilah hati nurani, maka itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal normatif dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita mendengar ada orang yang baca berita lah gitu kan, baca berita misalnya, kemudian ada anak memperkarakan orang tuanya ke pengadilan, atau misalnya berapa M gitu ya. atau mungkin ada keributan atau bully di dalam kehidupan remaja dan sebagainya. Kita mempertanyakan hati nuraninya di mana sih melakukan hal seperti itu? Kok bisa setega itu melakukannya? Jadi seolah-olah itu kayak ada satu standar secara umum yang bisa dipahami masyarakat umum tentang hati nurani yang baik itu ya kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah ini benar-benar berbeda dong dengan apa yang kita barusan bahas, karena ternyata hati nurani ini bukan berkaitan dengan hal-hal norma tatanan seperti itu. Dalam segala hal manusia, setiap umat manusia itu memiliki yang namanya hati nurani. Dan hati nurani, pertimbangan manusia satu dengan yang lain, satu individu dengan individu yang lain itu
berbeda-beda. Hal yang aku anggap sebagai suatu hal yang baik belum tentu menurut kamu merupakan hal yang baik, ya kan? Ya. Udah banyak contohnya lah ya, nggak usah dibuka lagi ya. Masing-masing udah tahu lah. Misalnya kita semua punya hal-hal yang baik dan nggak baik buat kita. Misalnya bicara tentang makanan aja lah. Kalau bicara tentang makanan kan, kita masing-masing kalau dihadapkan ada makanan gitu kan, suruh pilih. Pasti kita punya pilihan yang mungkin berbeda dengan teman kita gitu. Kalau aku suka Chinese food, dia nggak suka Chinese food. Aku nggak suka Chinese food, aku suka yang Western dia. Dan tradisional. Nah, itu. Otentik. Yang otentik. Jadi kalau mau kirim makanan, kirim yang otentik. Seperti misalnya CI. Nah, gitu ya. Aku Chinese food suka, tapi kalau ada CI, aku akan pilih CI. Itu otentik loh. Gitu ya. Jangan didengarkan ya. Tapi kalau mau kirim boleh. Oke. Kembali ke mana tadi? Oke. Jadi ini dalam hal pertimbangan. Iya, memilih. Dalam hal memilih kan, memilih. Jadi setiap orang punya pilihannya masing-masing dan menurut dia yang dia pilih itu yang paling bagus gitu untuk apa saja lah, misalnya makanan, misalnya pakaian, misalnya tempat kerja, misalnya kan gitu kan, atau misalnya mau memilih pasangan gitu kan, dia akan melihat. Jadi setiap orang itu jadinya ini menjadi satu hal yang menghiburkan bahwa setiap orang itu cantik, setiap orang itu ganteng bagi orang tertentu gitu loh, ya kan? Jadi itu hal yang penting. Kalau saudara belum temukan orang tertentu itu ya tunggulah, waktunya akan tiba kan. Nah, tapi ini dari hati nurani ini, kalau memang hati nurani kita itu cara pengambilan keputusannya itu memang murni dan itu ada peranan dari Roh Kudus di sana, di dalam roh kita yang kemudian berperan di dalam hati nurani kita, maka keputusan yang akan kita ambil itu bisa suatu hal yang memang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu loh. Selaras dengan firman Tuhan gitu. Iya. Tapi seringkali kan yang jadi permasalahan adalah kita mengikuti apa yang menjadi suara hati kita atau hati nurani kita, dan kemudian yang terjadi adalah kita melakukan hal yang sebaliknya. Dan ini pun semua pertimbangan itu dipengaruhi oleh apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu kan, sehingga dalam kita mengambil keputusan kita mikir, kalau aku buat begini nanti begini, dulu pernah lakukan seperti ini hasilnya begini, kalau aku lakukan ini nanti respon orang bagaimana. Hal-hal itulah yang akhirnya membuat kita mengambil keputusan tertentu, dan bisa jadi hal-hal itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu, apa yang Tuhan kehendaki. Karena gini, memang sebenarnya kalau dibaca di dalam apa yang dituliskan firman Tuhan di dalam Alkitab loh, sepertinya Tuhan itu tidak ingin supaya kita hidup dengan mengandalkan hati nurani kita. Tuhan sepertinya tidak mau supaya kita hidup dengan berdasarkan pada hati nurani. Karena ada satu hal yang sangat unik dari hati nurani kita adalah hati nurani kita itu bisa mendukung kita, tapi bisa juga mendakwa kita. Contoh? Nah, kasih contoh lah coba. Contohnya ya karena setiap orang itu mempunyai hati nuraninya masing-masing, mempunyai pengalamannya masing-masing, sehingga itu mempengaruhi dia untuk membuat keputusan masing-masing juga, ya kan? Nah, hal inilah berarti yang membuat setiap orang itu akhirnya mempunyai standar yang berbeda-beda, ya kan? Nah, dalam standarnya yang berbeda-beda ini, akhirnya kadang-kadang waktu ada sesuatu yang terjadi dan membuat kita harus mengambil keputusan, kita merasa ini udah baik banget ini. Akan tetapi mungkin waktu dalam respon, waktu kita mungkin sharing dengan orang lain dan sebagainya, orang akan bilang, itu nggak bagus loh, sebenarnya nggak tepat. Kemudian kita muncul lagi pertimbangan, aku harus lakukan hal ini, tapi kok rasanya nggak pas ya. Jadi di saat yang bersamaan, kayaknya kita ada sisi dari hati nurani kita ini mendukung kita, gitu kan? Mendukung kita. Ya kamu harus lakukan, nggak apa-apa, sekali ini aja. Nanti lain kali nggak usah sekarang, soalnya udah mendesak banget. Misalnya duit lah, paling gampang tuh soal duit gitu kan. Duitnya? Misalnya emak-emak lah ya punya budget belanja.
punya budget belanjanya sekian untuk 1 bulan, tapi kemudian tiba-tiba muncul promo 22 gitu. Karena ini pas share-nya kan tayangnya tanggal 2 Februari nih. Kalau lihat belanja online promo 22 gitu kan. Hal-hal yang sepertinya nggak ada dalam list belanja kita, tiba-tiba kayaknya perlu deh untuk beli yang ini, kayaknya perlu deh untuk beli alat ini, atau perlu beli baju yang ini. Ya memang nggak ada dalam list, tapi kan ini lagi diskon. Lagi diskon. Kapan banyak. Lagi gitu? Free ongkir. Free ongkir gitu kan, seluruh Indonesia. Nanti nggak ada lagi harga segini gitu kan? Ini biasanya kalau gini harganya nggak segini loh, lebih mahal loh dari ini. Ini udah bagus banget nih dealnya. Akhirnya mulai muncul satu pembenaran dalam diri kita bahwa 22 itu nggak akan terulang di tahun depan gitu kan, minggu depan udah beda, promonya beda, harus sekarang dilakukan. Akan tetapi ada pertimbangan lain lagi, duitnya kurang ini, baju kamu kan banyak, duitnya nggak pas, ini nggak ada di dalam list untuk dilakukan. Mau bayar uang les anak, ada tagihan ini, ada tagihan itu, nggak usah lah. Akan tetapi kembali lagi ada suara-suara, tapi ini cuma 1 kali ini loh, belum tentu minggu depan ada. Jadinya akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya apa yang paling kuat itulah yang akhirnya kita putuskan. Iya. Jadi inilah kalau kita hidup sesuai dengan hati nurani kan, kemudian kita akan awalnya muncul peperangan itu kan, peperangan batin, iya atau tidak. Kemudian kita pilih, oke, iya, kita lakukan belanja gitu kan, belanja gitu ya. Nanti begitu belanja, setelah belanja masih ada perang lagi di dalam. Harusnya tadi nggak usah beli lah. Iya. Masih ada ini barangnya, itu pakaian masih banyak misalnya gitu kan. Dan terjadi itu. Nanti begitu barangnya datang, ya sudah datang kok. Jadi, ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa. Mulai membenarkan diri, padahal sebenarnya udah nyesel deh kan. Aduh, sebenarnya ini nggak prioritas ini, tapi gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, pasti nanti terpakai kok. Ya oleh karena itu kan Tuhan tidak ingin kita untuk hidup dengan mengandalkan hati nurani kita. Dia mau kita hidup berdasarkan tuntunan yang Dia berikan kepada kita. Jadi bukan mengandalkan apa yang sudah pernah terjadi dulu, pengalamanku, kehebatanku, pendidikanku, dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Sama seperti yang terjadi sama si Abraham ini, ya kan? Dia mengatakan, ya sudahlah Tuhan, inilah Ismail aja lah, nggak usah repot-repot lah. Susah ngurusi anak kecil misalnya, misalnya gitu kan. Dan lagi pula, ini nggak ada ya dalam Alkitab, nggak ada ya susah ngurusi anak kecil, nggak ada. Tapi di sini Abraham bilang, kan Sarah udah umurnya sudah 90 tahun gitu kan, sudah tua. Dia masih tetap merekomendasikan Ismail juga sama Tuhan. Ismail aja lah Tuhan gitu kan. Jadi dia punya satu pandangan yang seperti ini, tapi Tuhan mengatakan tidak, perjanjianku adalah melalui Ishak, bukan melalui Ismail. Tapi Ismail pun aku perhatikan dia akan menjadi bangsa yang besar juga. Gitu. Jadi Tuhan tetap baik gitu. Dengan misalnya dengan kesalahan yang kita lakukan, salah kita memilih, salah kita memutuskan, Tuhan pun tetap turut bekerja untuk memberikan yang baik bagi kita. Jadi ini sebenarnya satu pelajaran buat kita bahwa kalaupun kita salah pilih, Tuhan itu adalah Bapa kita yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap menuntun kita untuk kembali masuk pada rencananya yang memang Dia udah rancangkan yang terbaik buat kita. Karena nggak ada second best dari Tuhan buat kita gitu loh. Dia selalu punya yang terbaik itu. Jadi sekalipun kita mungkin melenceng, Dia akan tetap setia untuk membimbing kita masuk kepada rencananya. Akan tetapi akan lebih baik, akan lebih menyenangkan kalau sejak awal itu ya nggak usah kita salah langkah gitu loh. Bagusan dari awal memang udah mengikuti tuntunan dari Tuhan itu. Dan kisah ini pun menarik lagi di pasal yang ke-18, jadi satu pasal setelah 17 kan. Di ayat yang pertama, kalau kita lihat di dalam perikopnya dikatakan Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Jadi kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik, ya kan? Dan ketemu dan terus lanjut di ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi apa ya, kedapatan lah si Sarah ini ya ketawa. Jadi kalau kita lihat kan ada progresivitas dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Awalnya kan, waktu mereka mau keluar, si Abram mau keluar kan, dia bicara sama Abram, keluarlah, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan, ya kan? Kemudian setelah itu dia bicara juga langsung pada Abram waktu dia tarik Abram keluar dari kemah. Dia hitunglah, gitu kan, bintang-bintang, gitu kan? Bicara pada Abram. Kemudian tadi di pasal yang ke-17 juga bicara pada Abram, gitu kan? Kemudian dia bilang Sarah akan melahirkan. Mungkin setelah Abram kasih ini loh Ismail kan, tapi Allah bilang enggak, lewat Ishak gitu kan, nanti anak yang dilahirkan oleh Sarah gitu kan. Mungkin Abram sudah mulai percaya, mungkin loh ya, mungkin. Ada proses. Ada proses untuk dia menjadi pertimbangannya percaya. mulai berubah. Kemudian di pasal yang ke-18 ini ketemu lagi dengan Allah, dan Allah mengatakan hal yang sama lagi. Mungkin bagi Abram sudah ya memang seperti itulah gitu kan. Dan ini baru di sini si Sarah mendengarkan gitu kan. Dan Sarah dia ketawa, wah gak mungkin ini kan, lucu, ini hal yang gak mungkin. Nah, gitu. Dia tertawa. Jadi makin apa, terfokus gitu loh, apa, janji Tuhan itu semakin mendekati waktu untuk menjadi kenyataan itu kayaknya makin jelas. Sarah jadinya dia mengerti. Oh, berarti kan Tuhan itu bukan main-main. Iya, dia berarti tindakanku yang awalnya itu harusnya nggak usah dilakukan sebenarnya, gitu kan. Sebenarnya Tuhan itu memang mau berperkara melalui aku gitu. Tapi awalnya mungkin ya masih blur, masih nggak jelas gitu. Mungkin ya sama lah, hampir saya bisa katakan kan, kita hampir sebagian besar dari kita mungkin jadi seperti Sarah juga gitu loh. Kita tahu ada janji Tuhan, tapi bagaimana kayak nggak jelas, semuanya nggak jelas gitu kan. Dan akhirnya kita kemudian mengambil langkah-langkah yang akhirnya mungkin kita sesali sendiri gitu kan. Tetapi kemudian waktu janji Tuhan itu semakin dikuatkan, kadang-kadang waktu itu makin jelas kayak gini, kadang-kadang kita juga apa mungkin ya. Ada proses berpikir kembali. Jadi sebenarnya kan kalau mau dilihat dari kejadian seperti ini, kalau aku nangkapnya gini, semakin kita mempunyai komunikasi yang makin intensif dengan Tuhan, maka kita akan semakin jelas dalam tuntunannya. Jadi waktu oke lah bisa dipahami ya bahwa kayak sepertinya memang firman Tuhan tidak menjelaskan apa yang terjadi dalam rentang waktu berkaitan dengan janji ini, mulai dari kelahiran Ismail sampai Tuhan datang lagi, kan ada rentang waktunya, tapi kan nggak diceritakan dengan detail apa aja yang terjadi hari demi hari selama 13 tahun itu. Akan tetapi setelah Tuhan menyatakan kembali janjinya, sepertinya ada satu tingkatan komunikasi yang semakin intensif antara Tuhan dan juga keluarga si Abraham dan Sarah ini. Dan semakin ada komunikasi yang begitu intensif, mereka juga semakin kalau aku bilang semakin terarah gitu loh untuk melihat janji ini. Yang mungkin awalnya masih agak bingung, gitu kan. Tapi makin lama tuh makin jelas gitu. Sehingga ada perubahan pola pikir di sana. So sebenarnya inilah tuntunan seperti inilah yang Tuhan mau untuk kita miliki dalam kehidupan kita dalam setiap pengambilan keputusan, ya kan? Supaya kita bisa dibilang nggak perlu repot dengan unnecessary thing, gimana? Nggak perlu merepotkan diri dengan hal-hal yang memang nggak perlu. Nggak perlu menciptakan masalah-masalah yang sebenarnya nggak perlu ada gitu loh. Lebih efektif. Dari awal kalau kita mendapatkan janji dari Tuhan, ya kita percaya Tuhan pasti mengenapi janjinya. Dan kita bisa minta kepada Tuhan untuk memberikan tuntunan kepada kita apa yang perlu untuk kita lakukan. Jadi kita nggak menebak-nebak dengan diri kita sendiri. Dan bagaimana cara mendapatkan tuntunan itu, ya untuk kita perlu memperbarui pikiran kita sesuai dengan
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Ya. ya gitu kan. Jadi kita punya relationship, iya kan, kembali lagi ke ya kan? relationship. Relationship lagi, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Waktu kita mulai ragu, waktu kita mulai apa ya, tergoda dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau Abraham mungkin dia seperti apa ya, dia terancam dengan waktu gitu loh. Rasanya tuh kayak terancam dengan waktu yang setiap hari terus berjalan terus. Tapi di mana janjinya kok belum ada, belasan tahun dia harus lalui. Nah, kalau misalnya kita tarik itu dalam kehidupan kita, saat kita mulai teralihkan dengan hal-hal yang menggoda kita mengambil langkah-langkah yang sebenarnya kita sendiri juga nggak yakin, paling bagus adalah tanya sama Tuhan gitu loh, sang pemberi janji itu. Jadi jangan habiskan semua sumber daya pada janji dan kemudian menghabiskan usaha-usaha yang sebenarnya nggak perlu untuk kita lakukan menggenapi janji itu. Lebih baik kita fokus pada sang pemberi janji ini, karena dia yang memberi janji, dia juga yang bisa meneguhkan kita untuk kita itu tidak teralihkan dengan hal-hal yang lain gitu. Ya. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Mari kita tetap memandang kepada Kristus, memandang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Karena Dia yang menuntun kita dalam apapun yang kita kerjakan. Misalnya dalam menanti janji itu menjadi kenyataan atau hal-hal yang lain, apapun juga, baik hal yang terkecil pun mari kita bersandar kepada Dia supaya dalam segala sesuatu kita nggak membuat hal-hal yang unnecessary things itu tadi terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, ya kan, misalnya saudara sudah mengambil satu keputusan yang salah misalnya, kan, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru melalui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita bisa melihat bahwa Allah itu memang benar-benar dahsyat dan Dia berkuasa. Dia bisa membalikkan segala keadaan, menjadikan semua yang baik bagi kita. Ya. Dan ingat, kalau memang saat ini belum baik bagi saudara, berarti belum waktunya. Tunggu saja, waktu itu pasti akan datang. Dan minggu depan kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi, ya, menurut saya lebih menarik lagi, karena di sana akan kita lihat bagaimana istilahnya Tuhan malah memerintahkan ya, supaya Abraham itu harus ngikutin Sarah saja, sehingga untuk mengusir hamba perempuan, ya, cast out the bondwoman and her son, gitu kan, mengusir keluar hamba perempuan itu dan juga anaknya. Loh, kenapa demikian? Apakah Tuhan menjadi sosok yang kejam? Nantikan di episode yang akan datang. Tapi yang jelas malam hari ini coba dibaca ceritanya ya, untuk kita bisa sama-sama mengetahui, kita bisa punya frame of reference yang sama, sehingga minggu depan saat kita membahas tentang perjalanan rumah tangga Bapak Abraham dan istrinya serta Hagar ya, bisa lebih terarah. Hagar juga istrinya. Iya, istrinya. Ya. Ya. Aku somehow suka tetap dengan Sarah. Tapi di sini mengatakan juga istrinya. Nah, ini kan. Ini hati nurani, ya hati nurani. Jadi pertimbangannya. Ya, dibaca ceritanya, kita bisa dibaca berulang-ulang ya, supaya bisa melihat hal-hal detail-detail yang ada dalam firman Tuhan. Kita jangan nganggap aku udah sering dengar kisah tentang Abraham, Sarah dan Hagar. Coba dibaca lagi, diperhatikan lagi apa aja yang ada di sana. Kita bisa perhatikan hal-hal detail yang ada di sana, sehingga pada minggu depan waktu kita membahas kelanjutan dari perjalanan kehidupan keluarga ini, kita sama-sama bisa diberkati dan kita bisa menemukan hal-hal yang akan memperkaya iman kita untuk semakin bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Ya, ingat, do share setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan sesuai dengan namanya do share, silahkan di share. Ya. Bisa di share ke banyak teman, orang asing pun yang nggak dikenal pun share aja. Share aja. Kita nggak tahu loh dampak apa saat mereka mendengar sharing kita, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka, kita nggak tahu. Jadi kalau share itu begitu mudah, hanya sekedar klik, why not gitu. Karena ternyata klik kita bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Oke, jika ada pertanyaan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, ya kan? Dan juga kalau ada kesaksian juga bisa hubungi kami untuk sampaikan kesaksian, itu juga akan menguatkan kami. Dan kalau memang kesaksiannya itu butuh untuk ditampilkan, ya kita akan tampilkan, gitu ya. Misalnya, saya menuntut pokoknya kesaksian saya harus ditampilkan, ya kita akan pertimbangkan itu dengan hati nurani kita. Nggak minta tuntunan dari Tuhan apakah ini oke nggak.
Ya. Dan kalau ada permohonan doa, boleh disampaikan supaya kita sama-sama mendukung di dalam doa, dan juga dari para pemirsa yang lainnya, misalnya kita sampaikan ada permohonan doa, tolong sama-sama didukung karena kita percaya doa orang percaya itu sangat besar kuasanya. Ya, doakan juga buat kami supaya kami setiap hari semakin semangat ya, tetap konsisten dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan dalam pelayanan baik offline maupun online, dan yang jelas semuanya kemuliaan hanya untuk nama Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.